Pemerintah kita paling jago dalam urusan membuat kebijakan yang merusak ekosistem digital. Sudah berkali-kali terjadi. Kalau situasi yang sebenarnya sudah mulai berjalan, sudah mulai hidup, tiba-tiba diintervensi oleh kebijakan yang niatnya baik, malah jadi berantakan. Sudah banyak contohnya seperti ini. Nah, tanpa ada kajian yang mendalam dan kita disuruh menebak-nebak akan seperti apa ini jadinya. Jadi kalau 50% pun itu terjadi, itu udah bagus. Itu pun kalau berhasil. Nah, sedang mencari keseimbangan baru adalah intervensi dari pemerintah. Harus begini, harus begitu. Berantakan semua. Jadi seakan-akan itu baik. Seakan-akan itu baik. Populer. Tujuannya itu sangat mulia. Ya, ingin mesejahterakan UMKM. Betul. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya party pooper katanya. Algoritma mau diintervensi. Saudara Hardy, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih, Prof. Ya, akhirnya sampai di sini ya. Ya, jadi di tempat ini memang kita bertemu dengan para pakar, termasuk Saudara Hardy ini. Ya, Anda adalah analis kebijakan ekonomi dan peneliti dari Praksa Institute. Ya, Praksa Institute. Ya, kita bicara tentang situasi ekonomi belakangan ini. Ya. Ini ramai kita bicarakan. Ya. Banget. Anda sudah mengkritik beberapa hal, kebijakan-kebijakan yang menurut Anda salah tempat. Ya. Ya, kemungkinan besar hanya 50% berhasil. Itu pun kalau berhasil. Kalau 50% sudah bagus. Sudah bagus. Sudah bagus. Apa argumentasinya? Karena dijalankan atau disusun tanpa kajian dan pertimbangan teknokratis yang mendalam. Semata-mata lebih banyak pertimbangan populis, lebih banyak pertimbangan politisnya, tanpa ada kajian yang mendalam dan kita disuruh menebak-nebak akan seperti apa ini jadinya. Jadi kalau 50% pun itu terjadi, itu udah bagus. Apalagi tumbuhnya dari atas ya. Itu dia inisiatifnya sama sekali datang dari atas, orang yang menjalankannya nggak tahu apa-apa sebetulnya. Di desa sudah ada BUMDes, sekarang dibikin lagi KOPDes. Belum lama itu BUMDes. Belum lama. Ya. Saya di rumah perubahan aja membangun ini semua butuh waktu 20 tahun. 20 tahun seorang itu profesor bisnis. Ya, tentu ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya dan kalau dari segi ilmu manajemen itu ada namanya learning curve. Kurva belajar. Kurva pembelajaran ya. Atau disebut juga experience. Hasil itu cerminan dari experience, dari jam terbang, pengalaman kita. Karena pengalaman pertama pasti banyak kesalahan. Jadi kayak KOPDes, MBG, tahap pertama ongkosnya kan sangat besar. Apalagi kalau kita langsung pengen jadi besar begitu kan. Kosnya tinggi. Kosnya tinggi. Baru ntar kalau pengalaman lama-lama baru kita bisa perbaiki, baru bisa. Tinggi yang terbuang juga akan sangat besar. Akan sangat besar. Oke, baik. Tapi kita mau bicara tentang situasi ekonomi hari ini. Sebetulnya kan masyarakat mempunyai bantalan pengamannya. Ketika masuk ke sektor informal, sektor formalnya jatuh, berantakan, kemudian masyarakat beralih ke sektor informal. Seperti kemarin driver ojol, lihat kayak itu. Driver ojol dia nangis, dia marah. Ini satu-satunya penghasilan saya. Saya dari pagi mau digusur sama Satpol PP. Motornya mau diambil. Bukan Satpol PP, dishub. Dishub. Kan? Motornya ditarik dan dia bilang ini satu-satunya. Nangis dan akhirnya nyerah dia. Dishubnya nyerah, diantar pulang motornya. Padahal itu satu-satunya alat kehidupan dia. Dia selama berapa tahun ini makannya dari situ. Berarti sektor informal ini terselamatkan dong dengan adanya platform. Betul. Apalagi kalau kita ingat zaman pandemi dulu, Prof. Kita semua tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Yang menyelamatkan ekonomi pada waktu itu memang ekonomi digital. Platform, semuanya masih bisa berlangsung, transaksi masih bisa terjadi, pembelajaran masih bisa jalan, ada Zoom dan lain sebagainya. Bersyukurlah kita infrastruktur telekomunikasi kita udah mulai gitu waktu itu. Tapi ada kebijakan juga yang menarik. Anda sebagai pengamat kebijakan publik tentu bisa melihat ini ya. Karena kan kita lihat di Gojek itu sekarang fee-nya dianggap terlalu besar. Lalu kemudian pemerintah mengatakan harus diturunkan. Jadi 8%. Jadi 8%. Nah, padahal kata platform sudah diberikan untuk penunjang supaya keselamatan, ada BPJS TK dan lain sebagainya. Dan itu dikembalikan juga pada mereka biaya promosi dan lain sebagainya. Oke lah, jadi 8%. Apakah ini juga akan beralih ke e-commerce? Ya, kecenderungan sana tuh tampak ketika sebelumnya itu Menteri UMKM menyatakan bahwa untuk yang statusnya UMKM dan lokal, produk lokal, dia harus diberikan biaya admin 50% dari yang lain. Jadi untuk UMKM. Karena Menteri UMKM dia. Karena Menteri UMKM. Menteri UMKM, berpihaklah pada UMKM. Fee-nya jangan sebesar itu, potong 50%. Begitu? Iya. Oke. Ada intervensi harga ke sana. Bagus dong. Sepintas kelihatannya bagus. Tapi kalau yang namanya intervensi harga dalam satu ekosistem ekonomi, pasti Prof juga paham. Ini kalau tanpa kajian yang dalam juga, tanpa prasyarat-prasyarat yang menyertai, yang ada nanti malah bisa merusak ekosistem.